Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara drastis menimbulkan polemik yang tiada habisnya di kalangan masyarakat. Karena itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda berinisiatif untuk memanggil Mendikbud untuk mendalami permasalahan ini. Berikut laporan Amelina Rasoma dan Maulana Ridwan dari Depok selengkapnya. Pemirsa, pelonjakan uang kuliah tunggal atau UKT yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia menjadi polemik yang sangat ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang mengeluhkan kenaikan harga UKT sehingga mereka merasa keberatan ketika menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang pelajar dan juga untuk melakukan pembayaran UKT. Hal ini juga disoroti oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda yang telah melakukan panggilan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk mempertanyakan bagaimana atribusi dan juga saluran dari dana APBN yang telah dianggarkan untuk pendidikan yang ada di Indonesia sekitar 665 triliun. Ia menganggap hal ini cukup janggal mengingat jumlah APBN yang disetorkan oleh negara untuk pendidikan cukup tinggi, namun memang terjadi kenaikan ataupun perlonjakan yang cukup signifikan terkait dari harga pembayaran UKT, sehingga ia mencium sesuatu yang janggal dari hal ini. Namun memang Syaiful Huda sebelumnya juga sempat menyebutkan bahwa pihaknya memikirkan ada dua hal yang menyebabkan kenaikan jumlah UKT pada saat ini yang menjadi isu di kalangan masyarakat, yaitu yang pertama terkait pendistribusian dari anggaran tersebut yang dianggap belum optimal dan juga terkait status perguruan tinggi berbadan hukum yang memang masih menjadi permasalahan utama dalam hal ini. Namun memang kita masih menanti apakah nanti hasil akhir dari panggilan yang dilakukan oleh pihak Komisi 10 DPR RI ini terhadap Kemendikbud. Nah, pada saat ini pemirsa, saya sudah berada di Universitas Indonesia dan saya akan mempertanyakan kepada mahasiswa maupun mahasiswi yang berada di sini apa tanggapan mereka terkait melonjaknya harga UKT yang kian mencekik pada saat ini. Dari saya sendiri kebetulan kampus saya itu ada kenaikan UKT ya Kak. Itu tuh cukup ngeberatin karena kenaikannya itu tuh diumuminnya setelah pengumuman SNBP. Nah jadi tuh di situ teman-teman saya sama saya tuh kayak kayak agak ngerasa kesulitan gitulah buat bayar UKT karena kenaikannya itu dadak dan juga kenaikannya itu langsung tinggi banget, nggak kayak tahun sebelumnya. Dan itu jujur ngeberatin sih Kak. Saya kan dari angkatan 2022, waktu angkatan saya ini UKT-nya masih per kelas berbeda dan juga per jalur masuk itu berbeda. Menurut saya lebih baik seperti itu karena UKT yang sekarang itu terlalu mahal ya. Sementara kan pendidikan itu kan kebutuhan primer bagi generasi muda Indonesia, di mana harusnya bisa digapai oleh seluruh kalangan dan menurut saya sekarang ini terlalu susah untuk digapai untuk semua kalangan. Dan saya juga banyak baca gitu di Twitter atau di sosial media lainnya kalau banyak yang mengundurkan diri, terpaksa mengundurkan diri gara-gara tidak dapat dan tidak mampu untuk membayar UKT. Gimana ya, untuk mahasiswa tuh kayak kan butuh banget nih kita gitu pendidikan, tapi karena itu mahal banget jadi banyak yang ngundurin dirinya tuh banyak juga gitu karena UKT-nya mahal. Itulah tadi beberapa pendapat dari mahasiswa yang juga mengeluhkan hal semacam ini. Kenaikan UKT ini tentunya mempengaruhi dari banyak hal, sehingga bagi masyarakat yang juga merupakan seorang calon mahasiswa baru yang berhasil masuk ke dalam universitas pilihannya, ketika mengetahui bahwa UKT yang mereka ekspektasikan awalnya tidak akan setinggi itu dan itu melampaui ekspektasi, maka mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan. Dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan dari UKT yang melonjak ini, apakah nanti akan dapat diberikan solusi yang tepat sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan di tingkat kuliah, perkuliahan, ataukah akan semakin alot. Dari Depok, Amelina Rasoma, Maulana Ridwan, Metro TV.